Nah, sampai sini tidak ada suara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama 42 Teknik. Kali ini saya akan mereview satu buah produk dari brand Aneng. Ini adalah tester digital atau digital voltage tester. Kita langsung lihat dapat apa saja di dalam boxnya ya. Nah, untuk di dalam boxnya kita dapat, mungkin ini user manual ya, karena ini bertuliskan bahasa Cina, mungkin saya tidak mengerti ya. Dan untuk unitnya sendiri seperti ini ya, Aneng tipe PC1019. Nah, yang menarik dari test pen ini yaitu bisa mengeluarkan suara ya. Untuk bagian depannya ini mungkin seperti antena ini. Ini adalah untuk sensor pengetesan. Di bawahnya ada lampu LED, dan yang bagian atas ini adalah laser ya. Nah, untuk sisi bagian atas di sini ada 3 tombol. Yang pertama ada tombol power, yang kedua tombol lampu ya, yang ketiga adalah tombol ini berlogokan S ya. Fungsinya untuk mengatur sensitifnya test pen sewaktu kita gunakan ya. Untuk rentang batas voltase di sini tertulis ya 12 sampai 1000 volt ya. Ini untuk AC ya. Nah, untuk pengoperasiannya test pen ini menggunakan 2 buah baterai ya. Menggunakan baterai AA ya. Nah, kita langsung saja, saya akan tes menggunakan 2 buah baterai. Jangan sampai terbalik ya. Untuk bagian positifnya berada di sebelah kanan ya. Untuk tampilan LCD-nya berwarna hijau ya. Sewaktu dinyalakan ada keluar suara ya. Saya akan dekatkan ke mic ya. Oke, ada suaranya ya. Nah, untuk fungsi-fungsinya saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama mungkin ini udah tahu, ini untuk on off. Dan yang tengah ini untuk menyalakan lampu LED yang berada di bawah ya. Nah, seperti ini. Cukup terang ya apabila dipakai di tempat-tempat yang gelap ya. Dan yang ketiga ini untuk mengatur sensitivitas dari test pen ini ya. Ini ada 5 tahap ya. Tahap 1,
Nah, untuk yang nomor 5 itu paling sensitif ya. Saya contohkan ya. Kita cek bagian mana yang ada setrumnya ya. Jadi kita akan tahu di dua lubang ini mana yang ada AC-nya dan mana yang bagian arde ya. Pertama, coba dulu di nomor 1 ya. Coba lubang yang bawah ya. Nah, di sini ada bar ya. Jadi yang ada AC-nya itu yang bagian sisi kiri ya. Kita coba sensitif kedua ya. Ini cukup didekatkan ya sobat. Bunyinya makin cepat ya. Coba pengaturan yang nomor 3. Ini bagian arde ya. Nah, untuk yang nomor 3 ini sensitifnya lebih tinggi ya. Lebih sensitif. Dan tester pun atau test pen pun mengeluarkan bunyi yang terus menerus ya. Ini menandakan adanya arus yang mengalir di lubang yang atas ya. Kita cek yang nomor 5 ya. Nah, untuk yang nomor 5 bahkan ini masih jauh pun sudah terdeteksi ya bahwa ada arus yang mengalir ke terminal ini ya. Nah, ini bahkan ya jarak sekitar 6 cm ya, masih mendeteksi bahwa ada arus yang mengalir ya. Oke. Nah, saya akan contohkan juga ya. Ini adalah kabel. Misalkan kita akan memotong kabel ini tapi kita tidak tahu bagian mana ya. Ini ada kabel isi 2 ya yang transparan. Bagian mana yang ada arus AC-nya ya. Coba saya akan setting di nomor 3 dulu ya. Kita cek yang bagian sisi bawah ya. Ini hanya saya tempel ya di pinggirnya ya. Di sini tulisannya low ya. Coba yang bagian atas ya. Nah, bisa kelihatan ya dengan jelas. Di test pen-nya mengeluarkan bunyi yang terus menerus. Ada tulisan AC-nya di sini, ada peringatan danger ya. Untuk test pen-nya pun ini warnanya berubah menjadi merah ya. Ini menandakan yang bagian atas ini yang ada AC-nya ya. Yang ada port AC-nya. Coba yang bagian bawah lagi ya.
warnanya kuning ya. Kita pindah yang bagian sebelah lagi berwarna merah ya. Nah, sangat berguna sekali menurut saya ini alatnya ya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba ini ada fitur lasernya ya. Cara menyalakannya, menekan ini tombol yang tengah ya, maka akan mengeluarkan cahaya ya. Tapi ini sebenarnya hanya fungsinya untuk menandai saja ya. Jadi tidak bisa difungsikan untuk mengetes arus AC-nya ya. Nah, ini saya akan contohkan ya, dimasukkan ya cahayanya ke lubang. Tidak ada pengaruh apa-apa ya. Tidak mengeluarkan suara atau memberikan tanda bahwa adanya arus yang mengalir ya. Jadi ini hanya fungsinya hanya untuk menandai saja ya, atau untuk menunjuk arah. Cara mematikannya menekan lama lagi ya, yang bagian tengah. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya saya akan coba menggunakan sebuah kabel ya. Ini adalah kabel AC buntung. Saya akan coba memakai pengaturan yang nomor 3 dulu ya, sensitif nomor 3. Nah, seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat ya. Kalau disentuhkan ini warnanya berubah menjadi warna merah ya. Lalu yang bagian ardenya berwarna kuning ya. Coba pengetesan melalui kabel ya ini. Saya akan cek seperti ini ya. Ini untuk menyasar ya, atau mencari lokasi putusnya kabel ya. Cukup hanya didekatkan saja ya. Nah, pengetesan terakhir ya, saya akan putus ya. Diasumsikan bahwa kabel ini ada di dalamnya, kabel serabutnya ada yang putus ya. Saya akan potong dulu ya. Nanti apakah untuk tes pen ini bisa mendeteksi secara akurat atau tidaknya ya. Oke, kabelnya sudah terputus. Apakah tes pennya berfungsi dengan baik ya? Nah, saatnya pengetesannya. Masih terdeteksi ya, masih ada arus di sini. Nah, di sini tidak mengeluarkan suara ya.
Saya balik lagi. Ada 2 bar sinyal ya. Nah, sampai di sini tidak mengeluarkan suara apapun ya. Ini menandakan bahwa tidak ada arus yang mengalir yang ke bagian ujung ya. Ini pas sekali posisi saya memotong kabel ya. Coba sensitifnya saya akan tambah ya ke 3, jadi lebih sensitif ya. Nah, sampai sini tidak ada suara ya. Coba kembali lagi. Oke. Coba lihat ya. Tadi di sini ya. Nah, ternyata sangat akurat sekali ya. Pas sekali di tempat saya putus ya jalurnya atau kabelnya. Bisa lihat. Nah, sampai sini tidak ada suara ya. Ini pas yang letak yang putus ya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel saya ya, mohon dukungannya agar mensubscribe, agar teman-teman bisa lanjut mengikuti video-video atau review alat elektronik yang mungkin saya akan bagikan di lain waktu ya. Oke, sekian dulu. Salam 42 teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.